aman ya? Baik Bu, saya sudah siapkan proposal auditnya. Jadi nanti di sini ada meliputi pemeriksaan kas, terus ada konfirmasi saldo bank dan pemeriksaan dokumen. Oke, lengkap tuh. Ya. Resikonya juga kita harus waspadai, udah masuk. Resikonya itu saya sudah masukkan di antaranya ada selisih kas, terus ada rekon yang telat, rekonsiliasi bank yang telat, dan juga terakhir itu ada dokumen yang belum lengkap. Metodenya mau gimana? Sama jadwalnya mau dimulai kapan? Metodenya itu bisa pakai kita macam-macam nih Bu. Biasanya kalau perusahaan sebelumnya kita itu ada cashcon atau pemeriksaan kas fisik langsung. Kedua, kita langsung konfirmasi ke banknya langsung, dan kita juga harus pemeriksaan pengarsipan atau penyimpanan dokumen. Oke, pastikan proposalnya jelas dan mudah dipahami ya, supaya manajemen cepat setuju. Oke, baik Bu, nanti saya siapkan dan saya percepat proses untuk ke manajemennya supaya dijalankan. Oke, bagus. Dengan proposal ini kita bisa bekerja lebih fokus dan efisien. Baik Bu, nanti kita bahas audit selanjutnya. Oke, besok kita meeting ya. Oke, baik. Setelah proposal selesai dan disetujui, sekarang kita bikin rencana audit ini supaya terstruktur. Oke, baik Bu, saya sudah bikin rencana auditnya. Jadi nanti kita akan observasi dulu, lalu kita lihat bagaimana proses hari-harinya. Terus kita juga bakal ngadain cash count mendadak supaya bisa cek langsung uang fisiknya dan memang sudah sesuai dengan apa yang dicatat. Baik Bu, kita juga bakal cek transaksi besar yang penting, terus kita juga bakal sampling transaksi hariannya supaya kita tuh yakin bener nggak sih transaksinya ada. Oke, jangan lupa kita harus rekonsiliasi bank juga dan konfirmasi saldo langsung ke bank juga ya. Baik Bu, dan buat dana kas kecil, kita itu pakai dana tetap, jadi kita harus periksa langsung siapa penanggung jawabnya supaya bisa kita trace lagi selisihnya atau masalahnya di mana. Kalau soal jadwal gimana? Kalau untuk jadwal, jadi nanti kita tuh coba saya cek dulu ya Bu. Jadi nanti hari pertama dan kedua itu kita bakal observasi dan cashcon. Nah, hari ketiga dan empat kita bakal fokus verifikasi data transaksi. Terus yang hari kelima kita bakal cek nih SOP dari si pengamanan kasnya itu gimana di perusahaan itu. Dengan rencana ini kerjaan kita bisa lebih jelas dan gak ribet sih. Betul Bu. Baik, saya buat checklist juga supaya nanti kalau saat pemeriksaan nggak ada yang tertinggal gitu Bu. Oke sih, mari kita mulai. Oke Bu, terima kasih. Ya. Baik semuanya, sesuai dengan jadwal kita hari ini, kita akan melakukan pemeriksaan kas secara langsung. Tujuannya memastikan saldo fisik apakah sudah sesuai dengan pencatatan dalam laporan keuangan perusahaan atau belum. Selanjutnya saya bakal pantau proses hitungnya dan mencatat langsung temuannya supaya mempermudah saat laporan auditnya. Baik, saya juga sementara cek dokumen transaksi besar dulu ya. Yang penting semua dokumen lengkap dan tidak ada yang kurang. Tenang, semua dokumen udah kita siapin. Kalau ada yang perlu ditanya, tim keuangan siap membantu. Nah, setelah saya hitung nih ada selisih 5 juta nih. Nah, jadi kita bisa cari tahu dulu itu kesalahannya di pencatatannya atau ada masalah di pengelolaan kasnya. Iya, kita harus cek apakah ada dokumen yang bisa menjelaskan selisih ini atau memang ada kendala yang harus kita perbaiki. Oh iya, ini tadi saya baru lihat beberapa dokumen transaksi besar nih. Ternyata ada dokumen yang tanda tangan otorisasi ini belum lengkap. Takutnya ini nanti jadi masalah saat audit final. Oke, kami bakal cek ulang dan cari dokumen yang mungkin terlewat. Nah ini saya juga baru mulai rekonsiliasi banknya nih. Nah ternyata nih ada transaksi yang dana yang masuk 20 juta tapi belum tercatat sesuai waktunya. Jadi kita bisa coba cek ulang supaya prosedurnya itu bisa lebih lancar lagi. Baik, semua temuan ini akan kita diskusikan dulu. Sekarang pastikan dokumen lengkap dan sesuai dengan prosedur. Baik semuanya, berdasarkan pemeriksaan yang sudah kita lakukan, ternyata ada beberapa hal yang harus kita bahas lebih lanjut. Yang jelas yaitu ada selisih saldo kas dan beberapa dokumen transaksi yang belum lengkap otorisasinya. Betul, saya juga perhatikan soal selisih saldo ini. Kira-kira ini tuh karena salah pencatatan atau salah pencatatan, atau ini tuh ada hal lain yang harus kita waspadain di pengelolaan kasnya. Nah iya, saya juga sempat menemukan beberapa transaksi besar nih.
tapi dokumennya itu kurang lengkap. Kalau gini terus kan kontrol internal perusahaan bisa jadi lemah ya. Nah, kalau misalkan dari hasil rekonsiliasi banknya sih ada beberapa dana yang masuk, cuma pencatatannya itu dicatat setelah beberapa hari setelahnya gitu loh. Jadi kalau misalkan laporan keuangannya kayak gini terus, itu laporan keuangan jadi kurang akurat. Oke, jadi rangkuman untuk rekap temuan kita itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada selisih saldo kas sebesar 5 juta. Yang kedua itu beberapa transaksi besar belum ada otorisasi lengkapnya. Yang ketiga itu dana masuk sebesar 20 juta tercatat terlambat. Saran dan rekomendasi untuk temuan yang pertama itu prosedur otorisasi transaksi perlu lebih diperketat. Saran dan rekomendasi untuk temuan yang kedua itu penyesuaian saldo kas fisik dan pembukuan sebaiknya rutin dilakukan. Dan saran rekomendasi untuk temuan yang ketiga itu rekonsiliasi bank sebaiknya dipercepat agar laporan keuangan tetap akurat. Kalau semuanya setuju, rekapan ini akan saya masukkan ke draft laporan akhir. Apakah ada tambahan atau masukan lain? Saya sih sudah cukup jelas ya, tinggal kita pastikan lagi rekomendasinya tuh bisa dijalankan atau tidak. Saya juga setuju sih, semoga temuan ini bisa jadi perbaikan buat kedepannya. Baik, nanti kalau misalkan yang masih ada yang kurang saya perlu dilengkapi lagi. Oke. Cukup ya? Sekarang kita lanjut ke tahap penyusunan laporan audit berdasarkan temuan yang sudah kita bahas sebelumnya. Saya sudah siapkan daftar kontrol risiko atau CRL-nya. Ini nanti bisa jadi panduan perusahaan untuk tahu area mana yang perlu diperbaiki dan langkah-langkah mitigasinya. Nah, oke, bagus. Saya juga sudah memasukkan rekomendasi supaya pengawasan bisa lebih ketat dan pencatatan transaksi jadi lebih efisien. Oke, lalu saya pastiin juga semua hasil rekonsiliasinya itu udah lengkap yang masuk ke laporan, supaya perusahaan itu paham gimana pentingnya pencatatan tepat waktu. Jadi untuk kontrol list-listnya itu yang pertama itu resiko kesalahan dari pencatatan karena keterlambatan rekonsiliasi. Nah, lalu yang kedua itu ada resiko penyalahgunaan kas tanpa otorisasi, dan yang ketiga itu ada resiko ketidaksesuaian saldo fisik dengan saldo pembukuannya. Kalau begini, kita tinggal rapikan dan finalisasi laporan audit ini. Pastikan semua sudah jelas dan lengkap. Setuju, nanti kita review bareng laporannya supaya kita bisa siapkan untuk diserahkan ke manajemen. Oke, semoga dengan laporan ini perusahaan bisa lebih tertib dalam pengelolaan kas dan meminimalisir resiko yang ada. Baik. Siang. Silakan duduk. Siang. Baik, kita langsung mulai aja kali ya. Jadi kami sudah menyelesaikan pemeriksaan kas dan menemukan beberapa hal yang sebaiknya perlu diperhatikan oleh manajemen. Kami merekomendasikan supaya sistem otorisasi transaksi diperketat, terus prosedur pencatatan dan rekonsiliasi keuangan diperbaiki lagi supaya lebih rapi dan lebih terperinci. Terima kasih atas temuan dan rekomendasinya. Kami akan segera koordinasi dengan tim keuangan untuk menjalankan perbaikan tersebut. Oh ya, selain itu di laporan ini juga sudah kami sertakan beberapa saran perbaikan prosedur yang bisa membantu memperkuat kontrol internal perusahaan. Sebaiknya dijalanin ya, biar bisa baik lagi gitu prosedur internal. Besok laporannya bisa dulu. Nah, oke, jadi kalau misalkan kalau rekomendasinya ini dijalankan sesuai dengan laporannya, itu tuh bisa meminimalisir di mana resiko kesalahan catatan dan ketidaksesuaian saldo kas bisa berkurang secara signifikan. Dengan langkah-langkah ini juga, kami yakin sistem keuangan perusahaan akan lebih akurat dan transparan. Kami akan terus berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan efisiensi pengelolaan kas. Baik, Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama dengan baik.